Terima kasih Bapak sekalian. Menginjak ke panelis berikutnya, di sini sudah hadir juga seorang panelis, seorang pakar kita tentunya juga adalah Ibu Ana Undarwati. Ibu Ana Undarwati adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Semarang dengan jabatan lektor yang sedang melanjutkan pendidikannya di University of Hull di Faculty of Health and Science UK. Kemudian pada konferensi pendidik Nusantara kali ini, Ibu Ana Undarwati akan membahas subtema menjaga kesehatan mental institusi pendidikan di masa pandemik dengan memberikan gambaran tentunya terkait dengan pentingnya kesehatan mental siswa dari perspektif orang tua. Ini penting karena kita sangat sadar bahwa orang tua, kemudian sekolah, masyarakat adalah 3 pilar pendidikan yang menjadikan siswa berhasil dalam pendidikannya. Oleh karenanya, topik-topik nanti yang akan Ibu Ana angkat, satu terkait dengan tantangan-tantangan. Apakah yang dihadapi oleh siswa dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi? Yang kedua adalah apa peran sekolah dan pendidik tentunya yang diharapkan untuk menjaga kesehatan mental siswa di masa BDR dan ketika sekolah dibuka kembali. Dan yang ketiga terkait dengan apa peran penting orang tua dalam kondisi tersebut. Ibu sekalian, silakan menyimak dari Ibu Ana. Silakan Ibu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saya di sini masih pagi. Matahari baru terbit di sini, Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan sharing tentang apakah mental health itu penting gitu ya. Dari perspektif orang tua. Karena saya orang tua juga, jadi menurut saya ini tema yang sangat menarik. Baiklah, tentunya dinamika pandemi di Indonesia dan di Inggris cukup berbeda ya Bapak Ibu semua. Saya tadi melihat dinamikanya luar biasa bagaimana perjuangan guru di Indonesia seperti yang dicontohkan di video tadi, dan di sini juga mungkin dinamikanya juga sangat signifikan perbedaannya dan nanti kita bisa diskusi bersama. Baiklah, untuk mengawali tema kita hari ini mungkin kita perlu mengingat kembali apa itu yang dimaksud dengan mental health gitu ya. Mungkin kita merecall kembali, tentunya Bapak Ibu guru di sini, orang tua, praktisi semuanya mungkin sudah memahami apa itu mental health. Mental health itu mencakup emosi kita, kondisi psikologis kita, dan social well-being kita. Nah, mental health ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya, ini adalah sesuatu yang inner dalam diri kita. Nah, mental health ini membantu kita dalam mengatasi stres, menjalin relasi dengan orang lain, dan serta membuat pilihan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ibu Lili bagaimana orang yang sehat gitu ya. Mental health itu seperti apa? Jadi orang yang memiliki penyesuaian emosi, perilaku yang memuaskan atau memiliki well-being yang sangat baik. Nah, pertanyaannya adalah, tadi ada pertanyaan, apakah siswa sekarang ini memiliki mental health yang baik? Kalau dari video tadi, sepertinya kita sepakat jawabannya adalah big no ya Bapak Ibu. Oh, semuanya kayaknya bilang bosan, semuanya bilang begitu. Tapi kemudian pertanyaan kedua, apakah hanya siswanya yang mentalnya yang baik-baik saja? Kalau orang tuanya bagaimana Bapak Ibu? Gurunya bagaimana? Nah, ya mungkin itu yang akan kita diskusikan hari ini. Baiklah, nah ini pertanyaan yang kedua. Apakah anak kita mentalnya sehat selama pandemi dan online learning? Nah, mungkin kita perlu merenungkan bersama ya Bapak Ibu, sebenarnya pandemi ini sebenarnya sudah menjadi beban tersendiri. Kita dituntut untuk beradaptasi di semua hal, termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, semuanya kita berubah. Tentunya
perubahan yang cepat, perubahan yang bersamaan banyak di waktu yang sama itu akan menimbulkan stres tersendiri. Siapa yang bisa menjadi super power kalau semuanya berubah dengan wajar Bapak Ibu kalau kita merasa wah ini semuanya datanya kok tiba-tiba dan besar sekali. Nah, demikian juga dengan anak kita. Anak kita itu kan cukup terbatas dengan informasi apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Kalau orang tua mungkin bisa mengakses banyak informasi, tapi kalau anak-anak kan melihat dari mungkin dari televisi atau dari orang tuanya. Kalau dia melihat orang tuanya sangat stres, kebayangkan apa yang Bapak Ibu di luar negeri, Bapak Ibu guru ataupun di Indonesia sangat berusaha sangat kuat untuk memelihara pembelajaran selama sekolah dengan online. Namun saya melihat begini Bapak Ibu, tentunya kita perlu melihat, saya sebagai orang tua juga melihat apa yang kita perjuangkan pendidikan selama ini itu banyak di aspek kognitifnya. Pembelajaran online learning ini menyebabkan anak itu mengalami learning loss di afektif dan behaviornya, karena tugas yang terkait dengan afeksi dan behavior itu cukup minim Bapak Ibu. Kalau tugas-tugas sekolah terkait dengan kepintaran otak itu banyak, tapi kalau bagaimana dia merasa, karena dia harus stay at home gitu ya, harus di rumah, jadi bagaimana cara dia untuk berinteraksi dengan temannya kalau tidak ada temannya di rumah, kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian behaviornya juga, tugas-tugas yang menganjurkan dia untuk berinteraksi, untuk belajar bagaimana berkelompok, itu sangat minim sekali. Nah, kemudian interaksi sosial sangat minim. Kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu patut bersyukur gitu ya, karena mungkin kalau kita dengan tetangga masih boleh berkunjung ya Bapak Ibu. Kalau di Inggris rumah hanya untuk belanja, habis itu pulang lagi seperti itu. Jadi sangat minim sekali. Kemudian aktivitas fisiknya juga cukup minim karena saya melihat anak-anak ini ya space-nya cuma di dalam rumah dan di halaman. Kalau di sini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih bisa boleh gitu ya keluar dan sebagainya. Kalau di sini sangat terbatas. Nah, ini saya sharingkan dari efek pandemi terhadap kesehatan mental secara global. 1 dari 10 anak di Inggris itu merasa kesepian Bapak Ibu. Ya mungkin hampir sama ya dengan di Indonesia. Mungkin riset-riset dari researcher di Indonesia juga nanti akan banyak yang publish mengenai ini. Kemudian 1 dari 6 anak di Inggris itu memiliki gangguan mental. Jadi ini adalah survei terbaru dari NCS di Inggris. Kemudian peneliti yang lain di seluruh dunia, di Cina, kemudian di Korea, dan di negara yang lain, mereka memiliki ini gangguan bosan, kemudian nggak punya ide, kemudian gangguan mood, terlalu tergantungan clingy gitu Bu ya, tergantung dengan orang tua, kemudian kecemasan, kemudian seperti itu. Kemudian ini poin yang keempat Bapak Ibu, gadget exposure. Jadi otomatis online learning kan kita berkaitan dengan gadget, baik dari laptop, PC, atau mungkin ada yang dari radio, atau dengan HP. Artinya kalau porsi, kalau menurut WHO itu kan ada yang namanya screen time Bapak Ibu. Screen time itu adalah waktu yang aman buat anak-anak melihat screen. Screen itu bisa dari HP, PC, dan sebagainya itu usia, kalau tidak salah usia 4 tahun sampai 12 tahun itu maksimal 1,5 jam, dan porsi 1,5 jam itu untuk belajar. Artinya untuk kegiatan yang non belajar itu sebaiknya kita perlu menguranginya. Jadi dari sisi sekolah sendiri sekarang sudah menggunakan porsi itu, jadi sebaiknya kita sebagai orang tua juga harus mengurangi untuk kegiatan yang mungkin kurang, yang sifatnya non edukasi gitu ya. Kemudian penggunaan gadget itu kalau menurut ahli neuroscience itu minimal
40 menit Bapak Ibu, kemudian break dulu 1 jam. Artinya nanti mungkin ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu yang menggunakan online class, itu mungkin waktunya maksimal 40 menit biar anak kemudian bisa break. Karena kalau terlalu lama terpapar itu juga tidak bagus untuk perkembangan otaknya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku makan yang tidak sehat. Nah, di sini mungkin coba mungkin kita perlu bertanya, apakah selama pandemi berat badan Bapak Ibu atau anak Ibu naik apa tidak? Ya mungkin jujur saya naik, Bapak Ibu, anak saya juga naik. Jadi mungkin karena di rumah kegiatan memasak itu jadi salah satu poin untuk masak di rumah, dan masaknya yang enak-enak dan banyak mengandung gula. Artinya kita perlu waspada juga ini Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan asupan gizi dan vitamin anak. Jadi kita kurangi gulanya. Karena kegiatan fisiknya berkurang, jadi kita tidak bisa balance nanti. Jadi hati-hati dengan ini. Nah, karena long term effect-nya adalah kesemuanya ini jika kita biarkan berlama-lama akan bisa jadi salah satu poinnya adalah negatif well-being. Kalau sakit secara fisik mungkin kita bisa berikhtiar untuk datang ke dokter menjaga kesehatan, sembuh Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang sakit psikisnya itu butuh lama Bapak Ibu. Jadi betapa minta ini penting, karena mungkin kita tidak sadar setiap hari itu menanamkan hal-hal atau membiarkan atau ignore atau dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian social addiction. Jadi social media addiction. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya juga sebagai orang tua juga harus hati-hati dengan dibolehkan sekarangnya pendidikan via online, otomatis mungkin kita tidak bisa selalu menjaga. Setelah itu anak akan membuka apa lagi di internet gitu kan. Jadi saya melihat sekarang sangat banyak sekali viral tugas-tugas anak yang diupload di sosial media dengan TikTok dan sebagainya. Mungkin kita juga perlu waspada dengan itu supaya dijaga gitu ya. Artinya biar penggunaannya juga tidak terlalu melebarkan ke yang lain. Kemudian kalau long term effect yang lainnya adalah mungkin terlalu tergantung dengan orang tua gitu ya, dependence gitu. Karena misalnya begini, kalau di sekolah anak itu kan belajar mandiri. Kalau di rumah mungkin kalau untuk setelah mengerjakan tugas mereka selalu dicek oleh orang tua. Jadi kalau belum dicek orang tua mungkin mereka merasa nggak pede, harus dikumpulkan. Otomatis mungkin bisa jadi mungkin kalau guru-guru sini merasa setelah online learning kok menilainya mungkin sangat bagus-bagus karena sudah disupervisi dengan baik oleh orang tuanya. Jadi mungkin itu juga kita perlu waspada. Ada sisi bagusnya, mungkin ketelitiannya dan sebagainya, tapi sisi yang lain mungkin kita juga perlu waspada. Kemudian obesity, ya kegemukan tadi karena makannya terlalu banyak dan enak gitu ya. Nah, kemudian ini, apakah orang tua sehat mental selama pandemi? Faktanya, orang tua itu sebenarnya potensi depresinya lebih tinggi, karena kalau anak-anak mungkin yang diharapkan mengenai pendidikannya, tapi kalau orang tua kan ekonomi juga mikir, kemudian hubungan dengan rumah tangganya juga mikir gitu ya, dengan keluarga besarnya mikir, dengan pendidikan anak mikir. Jadi artinya di sini dituntut adaptasi yang luar biasa kepada orang tua. Kemudian harapan orang tua dalam mendampingi anak cenderung terlalu tinggi Bapak Ibu. Jadi kayaknya kerjaannya anak, tugas sekolahnya nggak boleh salah. Artinya kalau mungkin di sini peran ibu guru mungkin lebih sabar ya kalau dibanding orang tua ya. Jadi kalau orang tua yang ngajar mungkin anak-anak tambah stres karena mereka nggak boleh salah, gitu aja nggak paham-paham. Artinya terlalu tinggi harapannya. Jadi kalau guru mungkin lebih sabar di sini, saya akui gitu, karena ternyata luar biasa peran guru di sini. Kemudian, nah, yang kadang ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kurang perhatikan proses belajar anak, tapi fokus yang penting tugasnya selesai. Meskipun jam 9 malam harus recording video, yang penting tugasnya selesai, harus segera dikumpulkan. Dan kita tidak memperhatikan bahwa mungkin anak jam segitu sudah capek, harus take diulang-ulang agar bagus hasilnya. Artinya sebenarnya bukan itu. Yang penting itu anak menikmati dan enjoy.
bukan tugasnya yang baik, bukan begitu. Jadi mungkin kita perlu merenung di sini. Kemudian mungkin sulit membagi waktu bagi orang tua yang bekerja, terutama mungkin saya juga agak struggling ya di sini, agak struggling untuk membagi waktu menemani anak belajar di sekolah, belajar di rumah, kemudian harus juga bekerja. Kemudian long term-nya adalah negatif well-being, otomatis kalau orang tua stres, anaknya pasti stres gitu ibaratnya. Jadi itu bisa menular karena di sini mungkin kita perlu merenung bahwa orang tua harus sehat dulu. Kalau apapun yang terjadi di dunia ini, anak akan melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya oke, well-being, sehat, anak-anak akan insya Allah akan sehat. Kemudian jika orang tuanya stres, maka juga akan merembet kemana-mana. Bapak Ibu mungkin ada family problem, mungkin Bapak Ibu bisa cek sekarang tingkat perceraian juga cukup tinggi gitu ya. Mungkin akan mengefek ke efek hal yang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Ibu Lili ya, bagaimana memelihara kesehatan mental kita secara general, mungkin sebagai guru, sebagai orang tua, ada 2 poin di sini. Kita bisa memilih, ketika kita menghadapi masalah itu, kita sebagai victim atau responsibility. Kita bisa memilih sebagai korban atau bisa memilih sebagai, oh itu tanggung jawab saya. Misalnya begini, apa itu maksudnya sebagai korban? Kita memposisikan diri sebagai korban, bahwa kita jadi korban keadaan gitu. Biasanya tipikalnya bahasa-bahasa korban itu seperti gini, kenapa kok virus datang, kenapa kok pandemi, kenapa kok gini, why me, kenapa kok saya. Artinya itu kita memilih sebagai korbannya, adanya semuanya keluhan Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kamu salah, jadi blaming gitu ya, menyalahkan semuanya salah, pintu aja salah Bapak Ibu, sampai kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita memilih menjadi responsible. Oke, sekarang pandemi. Berarti apa yang harus saya lakukan? What the best thing I can do? Seperti itu. Saya melihat tadi seperti videonya Ibu Sri dari Cirebon itu termasuk orang yang sangat responsibel. Bukan sebagai victim, dia nggak menyerah. Artinya begitu. Jadi itu bisa menjadi contoh yang sangat baik buat saya. Solusi yang penting. Oke, problemnya banyak, solusinya bagaimana? Seperti itu. Bukan kok begini ya, semua keadaan membuat begini, bukan begitu. Tapi menjadi responsibel. Bahasanya selalu oke, siap. Padahal nggak tahu mau ngapain, tapi siap dulu. Artinya begitu. Jadi ini pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyaman sebagai korban, isinya keluhan semuanya dan nggak produktif. Tapi kalau Bapak Ibu atau mungkin kita ya, kita memilih untuk responsibel, insya Allah kita bisa menghadapi apapun. Kemudian, memelihara kesehatan mental anak selama online learning. Peran sekolah Bapak Ibu. Di sini saya sangat terima kasih karena guru-guru di sini, di sekolah anak saya itu dia memiliki target belajarnya sangat fleksibel. Tugas itu tidak harian tapi mingguan. Jadi terserah mau dikumpulin hari ini atau besok atau pokoknya seminggu itu targetnya itu. Jadi kita sebagai orang tua bisa memanage waktunya dengan baik. Oh, kalau hari ini sibuk mungkin besok. Jadi kita juga ikut gitu. Jadi ikut membuat. Karena kalau targetnya harian itu sama-sama tersiksanya Bapak Ibu. Orang tua tersiksa, anak-anak. Ya, menurut saya ya, karena di sini juga kita sangat memperhatikan well-being anak siswa. Kemudian deadline-nya juga fleksibel. Kemudian model pembelajarannya kreatif. Saya percaya semua guru di Indonesia malah kaya. Notes di sini adalah ada program olahraga tiap hari. Jadi karena exercise itu penting, karena ketika fisik kita bergerak maka kita akan mempengaruhi hormon-hormon kita sehingga kita bisa happy. Jadi artinya program olahraga itu menjadi kewajiban. Mungkin 10 menit orang tua dan anak bisa olahraga. Jadi itu menjadi kurikulum setiap hari di sini. Dan sebenarnya pandemi ini kalau kita renungkan adalah itu mengembalikan fungsi bahwa orang tua sebagai sekolah pertama anak, jadi sebagai madrasah anak yang pertama gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mungkin memang harus berarti tugas sebagai orang tua itu memang menjadi tempat bertanya yang pertama setelah itu. Jadi orang tua
guru juga oke. Jadi sama-sama bareng-bareng, karena kita mendampingi anak untuk tidak hanya untuk dia pintar, tapi juga untuk dia bisa survive di usianya. Kemudian komunikasi antara orang tua dan anak, ini menurut saya sudah cukup. Kemudian makanan sehat Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan anak itu agar tetap sehat, kurang bervitamin. Nah, ini memelihara kesehatan mental di sekolah. Jadi saya mungkin bisa bercerita dulu. Kalau di Inggris itu dulu lockdown, kemudian lockdownnya dibuka dan baru semalam lagi lockdown Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada pengalaman setelah lockdown itu sekolah buka 3 jam baru akan dimulai dibuka gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini yang penting adalah protokol kesehatan. Jadi kita modelnya sistem bubble gitu di sekolah. Sampai diperhatikan apakah masuk anaknya mungkin tidak sama untuk mengurangi kerumunan, social distancing seperti itu. Jadi kita kalau kelas 1-2 masuknya jam sekian, kemudian ada jeda sekitar 5 adalah well-being-nya. Jadi misalnya guru di sini itu selalu ini Bapak Ibu, kita memberikan space ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi ya, space untuk anak-anak itu merasa diterima dulu. Jadi otomatis ada sapaan, selamat pagi, bagaimana tidur malam tadi, apakah kamu happy, seperti itu. Jadi ada emotional development. Jadi di sini karena yang dikembangkan di sekolah itu tidak hanya kognitif, jadi juga menjaga emosionalnya. Jadi kita bisa memberikan ruang-ruang atau jam-jam yang di situ anak-anak bisa mengekspresikan dengan emosi, dengan bahasa lisan, dengan emoji. Jadi anak-anak juga merasa recovery-nya dengan cepat. Nah, kemudian jawab kayak gitu. Jadi yang menarik adalah di 2 minggu pertama ketika sekolah dibuka itu pelajarannya nggak full Bapak Ibu di sini. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini mungkin inline ya dengan menjaga kesehatan mental ya, bahwa mereka diberitahu oleh gurunya bahwa anak-anak itu vulnerable, jadi mereka butuh kayak pemanasan gitu, pemanasan bahwa sebelum mereka siap seperti itu. Kalau anak-anak siap, happy, mereka akan belajar itu cepat, guru akan tugasnya lebih mudah. Tapi kalau anak-anak masih nggak happy, saya pikir malah lebih sulit gitu menerima pelajaran. Nah, kemudian ini yang paling saya beri notes ya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ada the bright side-nya dari pandemi ini. Tidak selalu jelek Bapak Ibu. Anak satu akan lebih menghargai sekolah, menunggu-nunggu kapan sekolah dibuka, menunggu-nunggu temannya, menunggu-nunggu ketemu gurunya. Mungkin kalau dulu mungkin beda rasanya, kalau sekarang mungkin sangat menghargai. Jadi itu momen yang baik. Kemudian semangat belajarnya lebih tinggi mungkin ya. Jadi ini menjadi poin yang sangat bagus untuk membuat aturan-aturan baru, perubahan baru, sehingga guru dan anak lebih peka dengan kesehatan, aturan, dan toleransi terhadap orang lain. Jadi anak-anak ini pelajarannya adalah karena mereka merasakan mengalami pandemi ini, jadi mereka jadi bahwa ada virus, kemudian kita harus menjaga kesehatan, cuci tangan, jadi lebih mudah. Kemudian lebih menerima konsep makanan yang sehat dan suplemen-suplemen untuk menjaga kesehatan. Kalau dulu mungkin disuruh minum vitamin sulit, tapi sekarang itu positifnya begitu. Kemudian relasi yang dekat antara orang tua dan anak. Nah, ya intinya mari kita bangun bersama-sama, kita mendampingi anak dengan lebih sehat mentalnya, kita sendiri juga harus sehat. Dan saya di sini sebagai orang tua juga sangat memberikan apresiasi yang luar biasa pada guru-guru terutama di Indonesia ya. Percayalah Bapak Ibu guru bahwa
perjuangan Bapak Ibu guru di sini itu sangat luar biasa, dan kami sangat berterima kasih sebagai orang tua. Selama ini kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak merasa bahwa Ibu guru telah memberikan banyak hal dan berusaha sekuat tenaga mengajari anak kami. Sekarang baru terasa gitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu dulu dari saya Bapak Ibu. Baik Ibu Ana, terima kasih pemaparan yang diberikan pada sore hari ini. Sedikit saya sampaikan mungkin catatan dari Ibu Ana. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan mental di sekolah. Jadi perlu 3 tadi kalau Ibu Ana sampaikan di circle-nya tadi. Yang pertama adalah peningkatan emosional. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah komunikasi dan juga relation skill antara mungkin guru dan juga dengan siswa. Dan yang ketiga adalah children well-being, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selama pandemi ini kita sadar bahwa hanya sisi akademis saja yang mungkin banyak diolah oleh guru-guru. Karenanya ke depan perlu juga bahwa pemberian tugas-tugas harus memperhatikan meningkatkan mungkin terkait behaviornya siswa, dan juga ditambahkan juga terkait aktivitas fisik ini mungkin. Kemudian yang terakhir, hal yang mungkin tadi Bu Ana sampaikan yang paling penting saya pikir bahwa kita tidak boleh lupa itu bahwa kalau kita memberikan diri sebagai victim tadi, mungkin kita hanya akan mengeluh saja. Tapi dengan kita memberikan diri sebagai seorang bertanggung jawab, kita akan bersama-sama mencari solusi agar apa, di masa pandemi ini tetap bahwa pelayanan kepada anak-anak kita, kepada mungkin juga masyarakat, kepada mungkin juga sekolah tentunya itu apa, tidak surut. Oleh karenanya untuk lebih kreatif lagi ke depan setiap pendidik di Indonesia.